Ton, kamu cari apa? Sertifikat rumah sama tanah ini mana, Bu? Buat apa? Itu bukan urusan Ibu. Mana? Tapi ibu punya urusan sama sertifikat itu, Ton. Rumah dan tanah ini ayah kamu yang bangun, almarhum ayah kamu, Ton. Jadi ibu berhak atas sertifikat itu. Udah, nggak usah dijelasin, saya juga tahu. Bu, saya ini ada bisnis sama kawan saya. Saya butuh uang 100 juta. Tanah sama rumah ini sertifikatnya mau saya gadaikan. Mana? Enggak, Ton. Ibu nggak akan ngasih sertifikat itu sama kamu. Bu, saya nggak memaksa Ibu. Mana sertifikatnya? Enggak. Enggak. Mana? Ini. Cepetan, Allah! Jangan model! Iya, Nak. Buruan! Sini. Paksa tadi nggak mau. Ya Allah, aku benar-benar capek. Tapi kalau aku tutup warung ini lebih awal, Ayah sama Tante Kokom pasti marah sama aku. Mbak, Mas, gimana dong? Mbaknya pingsan, Mas. Mbak bangun, Mbak. Mbak sadar, Mbak. Sertifikat tanah udah digadai. Duit juga udah diserahin ke Danu. Sekarang tinggal nikmatin hasilnya. Kakiku, kakek! Tolong! Tolong! Oh, dokter, tolong! Aduh, kaki saya, dokter! Kaki saya! Aduh! Ayah, Tolong kaki saya dong! Ayah, Kaki saya dong! Tolong kaki saya dong! Ayah ini kenapa Ayah? Dokter, ini Ayah saya kenapa? Aduh! Sakit Pak, gimana Pak? Saya tidak merasakan apa-apa dong, kaki saya dong. Dokter tolong periksa ini kakinya kenapa ya? Ayah sabar. Ini kemungkinan mengalami kelumpuhan Pak. Halo, Rahma. Nek, tolongin Ayah, Nek. Ayah. Iya, ayah kenapa? Ayah kecelakaan, Nek. Astagfirullahaladzim. Ayah kamu kecelakaan. Terus gimana kondisinya sekarang, Nak? Kemungkinan kata dokter kaki Ayah dua-duanya lumpuh. Allahu Akbar. Jadi kaki ayahmu dua-duanya lumpuh. Mas Tony kakinya lumpuh. Aduh, bakal nyusahin nih. Apalagi lumpuhnya 2 kaki itu. Ya udah, sekarang naik ke sana ya. Kamu tunggu ya. Kom, Tony kecelakaan. Kakinya lumpuh, Kom. Kakinya lumpuh, Bu. Sekarang kita ke sana yuk, Bu. Sekarang kita ke sana. Enggak. Diam, Ibu. Ibu, saya masih ada urusan yang lebih penting. Tapi dia suami kamu kok. Kamu harus lihat dia. Oh. Iya, Bu, saya tuh ngerti. Mas Tony itu suami saya tuh ngerti, Bu. Cuma kalau misalkan Ibu tuh mau ke rumah sakit, ya udah, Ibu ke sana aja sendiri. Nggak usah ngajak-ngajak deh. Sekali lagi aku bilang aku masih ada urusan yang lebih penting kok. Assalamualaikum. Tony, kamu nggak kenapa-napa, Nak. Ibu khawatir sama kamu. Bu, Kokom mana, Bu?
Tadi ibu sudah kasih tahu. Tapi kokomnya katanya ada keperluan lain. Kamu pasti belum makan ya? Nih, ibu bawain makan. Yang saya tanya itu Koko malah makanan lagi. Iya, jangan dilempar kayak gitu, nggak enak. Bodoh. Kamu gak mau makanan ini, nak? Hah? Panggil Koko sini. Ya Allah. Ampunilah dosa. Ampunilah dosa-dosa kepada hamba ya Allah. Hari ini anak hamba sedang terbaring di rumah sakit. Sembuhkanlah ya Allah. Angkatlah penyakitnya ya Allah. Sembuhkan seperti sedia kala ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada apa lagi sih, Bu? Kamu udah ke rumah sakit. Aduh, aku tuh capek banget, capek. Kamu gimana sih kok? Tadi nanyain terus. Bu, dengerin saya nih ya. Kalau misalkan saya itu pergi ke rumah sakit dan saya jengukin Mas Tony, apakah Mas Tony itu bisa berjalan, bisa sembuh? Enggak kan? Tapi setidaknya buat semangat hidup Tony, kok. Dokter menvonis kalau kakek Tony nggak bisa disembuhin. Kayaknya aku harus cepet-cepet cari cara nih ya, biar bisa kabur dari sini. Mau ngarepin apa lagi? Aku tuh dari lelaki lumpuh, atau enggak? Paling juga sebentar lagi dia itu mati. Insya Allah kalau udah rezekinya aku masih dapat kerja kok ya. Pokoknya ayah nggak mau tahu. Kamu harus cari kerja lagi. Ibu gimana sih? Astagfirullahaladzim. Kamu tangkap sama ibu Tony. Telepon. Kamu mau kemana? Aku mau pergi dari rumah sini karena aku udah gak betah dengan rumah yang jelek ini. Kamu berantem sama ibu atau sama Rama lagi? Mas, kamu tuh masih gak nyadar ya? Kamu itu hanyalah seorang laki-laki yang gak bisa jalan, yang lumpuh total dan itu divonis sama dokter seumur hidup. Aku gak mau. Waktu aku itu habis buat ngurusin orang yang kayak kamu yang lumpuh seumur hidup buat apa? Astagfirullahaladzim, kakak. Kamu nggak boleh ngomong sembarangan begitu. Ini kenyataannya, Bu. Mendingan aku itu cari orang yang berpenghasilan, yang lebih kaya raya, daripada aku ngurusin Mas Tony yang gak bisa jalan kayak begini.
harusnya dukung Tommy biar cepat sembuh. Udah. Ibu nggak usah ngotot sama saya. Mendingan ibu jaga baik-baik Mas Tony. Rahma, kamu jaga baik-baik ayah kamu. Ya? Mas Tony. Baik sayang. Rahma, kamu masih berhubungan dengan laki-laki yang ayah usir kemarin itu? Sakit. Udah ya, sayang udah nikah. Kamu nggak sakit hati? Untuk apa sakit hati? Jodoh, hidup, mati, semua kuasanya Allah. Allah yang berkehendak. Kita sebagai manusia cuma bisa menjalaninya saja. Hati kamu ternyata luas sekali, Rahma. Padahal selama ini ayah selalu menuduh kamu anak pembawa sial. Ya, gara-gara istriku meninggal saat melahirkan kamu. Ayah kenapa nanya kayak gitu? Nggak apa-apa, Rahma. Tadinya kalau memang kamu masih berhubungan, ayah mau suruh ke rumah, mau minta maaf, ayah. Kokom? Mas Tony. Kenalin nih, ini pacar baru aku. Dia itu pengusaha yang sangat kaya. Selamat ya. Mas, kamu itu masih nggak bisa berjalan kan? Dan selamanya kamu tuh lumpuh kan? Tante, kata dokter memang ayah lumpuh total. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, siapa yang bisa mencegah? Kamu tuh ya nggak berubah. Kamu tuh masih anak ingusan, tapi kebanyakan ngomong tau nggak? Mas Tony, ya semoga ya aku doain ya. Kamu tuh cepet sembuh, kamu tuh cepet bisa berjalan lagi. Karena nanti kalau di hari pernikahan kita ya, kamu bisa datang, kamu bisa menghadiri. Ya nggak sih sayang? Aduh, parah! Aduh, panas sih. Ya aduh, parah. Parah. Kita bawa ke dokter aja ya. Biar aku bentar ya, ayah. Jadi Panas, Rahma. Tolong, ya, Rahma. Rama, kamu dari mana? dari pasar mau beli buah. Beli buah buat ayah kamu ya? Ayah kamu dengar-dengar lagi sakit gatal-gatal. Badannya bercak-bercak gitu. Iya Bu, tapi alhamdulillah kata dokter nggak kenapa-napa. Kalau gitu saya permisi ya Bu. Udah. Mungkin ayahnya gara-gara nikah sama janda gatel, Bu. Ya benar Bu, kan si Kokom itu sering gonta-ganti pasangan. Jangan-jangan bapaknya dia itu tertular penyakit Kokom ya? Iya, bisa jadi, Bu. Maaf Bu, tapi setahu saya penyakit itu datangnya dari Allah. Mungkin aja ini cobaan untuk ayah saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pasti itu penyakit. Ya Allah. Ayah. Ayah. Ya Allah. Nek. Nenek. Nek. Ya Allah. Tony, kamu kenapa, nak? Tony. Maafkan Tony, Bu. Tony salah sama Ibu. Ibu udah maafkan kamu. Kamu cepat sembuh ya. Maaf, Pak.
sama kamu. Rama udah maafin ya. Ayah sekarang harus kuat ya, harus sembuh ya. Sebelum saya pergi, saya mau melihat kamu menikah, Rama. Ayah nggak boleh bilang kayak gitu ya. Ayah pasti sembuh. Ayah nggak boleh bilang kayak gitu. Ya Allah. Ayah. Ikutin Rama ya. Allah. Ya Allah, ini gimana? Ayah nyuruh aku nikah. Aku harus nikah sama siapa? Rahma, Salim, kamu mau kemana? aku mau nemuin Pak Ustadz. Ayah lagi sakaratul maut. Hah? Ayah lagi sakit apa? Awalnya ayah lumpuh, terus lama-lama keluar bercak-bercak merah di badan dia. Sekarang ayah lagi teriak-teriak kesakitan. Astagfirullahaladzim. Tapi ada yang aneh, Salim. Ayah seperti kesulitan di sakaratul mautnya. Aku curiga karena ada satu permintaan dia yang belum terwujud. Permintaan? Permintaan apa? Ayah mau aku menikah sebelum dia meninggal. Kalau begitu, kamu menikah aja sama aku, Rahma. Astagfirullahaladzim. Salim, kamu jangan bercanda. Aku gak mau jadi istri kedua kamu. Lagi pula kasih istri pertama kamu. Aku nggak bercanda, Rahma. Aku sama istri aku udah lama cerai. Ada banyak ketidakcocokan yang menyebabkan kita harus bercerai. Kamu serius? Sebenarnya udah lama aku ingin ngomong ini sama kamu. Tapi aku yang masih belum berani. Kamu mau kan nikah sama aku? Insya Allah aku ikhlas lillahi ta'ala. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan saya kawinkan Salim Hidayat bin Mulyono dengan saudari Rahmawati binti Tony Suhendra dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Rahmawati binti Tony Suhendra dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana? Para saksi sah? Sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayah, ya. Ayah. Ayah. Pak Tony pada akhirnya wafat dengan tenang dan insya Allah husnul khotimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oh iya Umi. Terus nasibnya Rahma gimana Umi? Nasib Rahma mah hidup bahagia Neng sama suaminya si Salim. Kenapa? Karena si Rahma kan sudah berbuat baik kepada orang tuanya gitu kan. Tidak durhaka kepada orang tuanya, dapat keberkahan dari orang tua jelas.
Tetaplah taat dan bakti kepada kedua orang tua. Jadi anak soleh atau solehah, jangan jadi anak yang durhaka. Kenapa? Karena keberhasilan kalian tidak terlepas dari ridho atau keikhlasan atau kebaktian kalian terhadap orang tua. Jadi ridho orang tua itu tetap menyertai kalian.